Ini ada acara Indofest tahun 2022 yang diadakan di JCC di kawasan Istora Senayan ya sob. Indofest itu buat anak gunung adalah sebagai lebarannya anak gunung ya sob. Mari kita ke area dalam sob. Ya, di Indofest ini banyak perlengkapan atau alat-alat gunung yang sedang didiskon ya sob. Saya datang ke sini di akhir-akhir acara ya sob. Ini berada di JCC Hall B Senayan Jakarta ya sob. Pak, mau nanya Pak, kalau mau masuk ke Hall B di mana ya Pak? Oh, mentok, ke kanan Pak. Oh, ke sana. Enggak, ini JCC. Iya ya, ke kanan. Oh, kirain ke sini. Mentok kanan lurus aja ya. Maksudnya nggak Pak? Salah sob, balik lagi sob. Ternyata di sebelah sana sob. Wajib cek suhu, check-in melindungi dan juga sesi menyediakan. Biaya tiket masuk Indofest 2022 sebesar 50.000 ya sob. Di area lobi ini banyak tenda-tenda yang dipamerkan ya sob. Dari berbagai macam merek dan kapasitas tenda itu sendiri ya sob. Saya datang ke acara Indofest ini memang lebih pagi ya sob. Jadi ada beberapa booth yang masih tutup. Dan saya juga datang ke acara Indofest ini lebih pagi atau lebih awal karena agar biar leluasa ambil gambar. Di acara Indofest ini banyak sekali diskon-diskon ya sob. Dan juga saya tadi sempat menanyakan kepada pihak panitia Indofest. Saya menanyakan nextnya acara Indofest 2023 akan ditempatkan di mana, tapi pihak panitia belum bisa memberikan jawaban karena mungkin memang belum ada atau belum terencana ditempatkan di mana Indofest 2023-nya ya sob. Pihak panitianya menyarankan untuk memfollow akun Instagramnya Indofest. Jadi apabila ada update terbaru tentang Indofest ataupun akan diadakan di mana setiap tahunnya, kita bisa dapat info ya sob.
Acara Indofest 2022 yang diadakan di JCC Senayan Jakarta ini di akhir acara pada tanggal 4 bulan September 2022 ini sangat banyak bintang tamunya ya sob. Dan salah satunya adalah Kamedina Kamil. Kamedina Kamil adalah seorang wanita presenter petualangan yang menurut saya beliau adalah wanita yang tangguh dan pintar ya sob. Ada yang tahu? Oke, silakan Kak. Boleh dong disapa. Mungkin ada siapakah ini dia? Medina Kamil mungkin yang udah tahu banget. Ini ada kakak cantik Medina Kamil. Silakan Kak. Halo, selamat siang semua. Gemes banget sih, belum makan ya. Sedih ya, mungkin pusing lihat diskon-diskon. Salam Lestari. Oke. Kurang semangat. Kurang. Oke. Salam Lestari. Oke, mantap. Terima kasih yang udah hadir di sini. Ini hari keempat loh. Gimana mereka nggak pusing dan tiba-tiba lemes kali ya? Nah, makanya nih, biar nggak lemes-lemes, semuanya akan disuguhkan dengan pembahasan yang sangat daging banget ya kalau orang-orang bilang sekarang. Iya, sekarang bilang daging banget. Oke, Kang Tio deh, ini adalah event kita kedua ya. Ketemu lagi dengan kita, boleh sampai dulu yang ada di JCC Indofest 2022. Salam Lestari. Silakan Kak Medina. Persiapan buat pendaki pemula Yes. ya. Sebenarnya persiapannya simpel aja. Intinya dengan niat yang kuat dulu. Yang pastinya. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Kadang-kadang kan ada juga yang mau coba nih naik gunung tapi takut-takut ikut nggak. Jadi niat yang kuat itu diperluin juga sama persiapan olahraga kali ya. Jadi sedikit ada pemanasan, banyakin kardio karena naik gunung itu atau hiking itu nggak sama seperti trekking. Oh. Udah gitu dengan medan yang berbeda pula, dengan cuaca yang berbeda, apalagi misalnya teman-teman ada yang nggak kuat sama cuaca dingin, nah persiapkan dengan perlengkapan yang baik, barang-barang yang mungkin bisa menghangatkan badan. Kadang-kadang ada yang mungkin nekat yang paling dinginnya berapa sih, gue udah biasa kok kena AC gitu. AC suhu 16 derajat di kamar sama 16 derajat di gunung tuh berbeda. Jadi nggak bisa diremehkan. Jadi memang harus dengan perlengkapan yang memadai. Terus jangan asal beli alat atau perlengkapan, yang penting murah, tapi cari juga kualitasnya. Terpenting ya, kualitas. Oke. Jadi jangan beli yang penting murah terus tahu-tahu rusak di tengah jalan. Nah, itu juga bahaya. Terus sama ya dengan asupan makanan jangan di skip. Mungkin kalau cewek-cewek berpikir gue mau naik gunung biar kurus, oh itu salah besar ya teman-teman. Jangan sedih ya. Jangan nggak boleh kayak gitu. Banyak soalnya beberapa kasus yang gue temuin di gunung, terutama cewek-cewek, dia naik gunung kayak skip makan, akhirnya mereka sakit dan kena hipo. Nah itu gara-gara yang nggak ada asupan gizi, terus karena dia nggak makan, jadi kan badannya nggak ada nggak hangat gitu kan, jadi dia jadi masuk angin, akhirnya jadi hipo, dan banyak banget kasusnya ya mungkin penyakitnya keluar yang kena asma lah segala macem lah. Jadi memancing semua penyakit yang ada. Jadi kalau naik gunung itu no diet, skip diet gitu. Lu malah harus lebih sehat kalau naik gunung. Tuh, dengerin. Oke, kalau untuk secara pribadi sebenarnya alhamdulillah belum pernah terjadi sampai sedarurat kayak Tio ya. Berat banget ya Kak Tio ya. Berat banget. Yang mana? Oh itu cerita lama. Oh, kalau yang lama-lama nggak diupdate, nggak di-share lagi ya? Kita bahas yang sekarang aja. Oke. Jadi sebenarnya ini pengalaman gue dulu pernah menemukan beberapa kali menangani teman-teman yang kena hipo. Oke. Hipotermia kan.
Jadi rata-rata anak cewek itu karena hujan deras dengan perjalanan dia mendaki atau turun mau balik itu kena hujan deras, terus kena hipo. Nah itu sebenarnya pengalamannya itu nggak sama gue doang, bertiga ini yang mengalami gitu. Karena kebetulan kita lagi di Gunung Merbabu, jadi di situ kita lagi stay di resort Taman Nasional. Nah mereka memang menangani teman-teman yang terjadi musibah seperti itu. Akhirnya banyak banget karena hujan deras seharian, banyak banget korban-korban kena hipo tuh ditanganin masuk ke dalam pos resort, dan mau nggak mau gue juga harus bantuin. Karena ini banyak cewek-cewek, jadi kan ini yang nanganin tuh cowok-cowok, jadi nggak Ini gimana ya? Ini maju mundur jadi bingung. akhirnya kita yang bantuin gitu, cewek-cewek yang pertama ya pasti harus buka baju dia yang basah, ganti Ya, pakai betul. baju yang kering, terus sebisa mungkin dia dalam keadaan hangat. Gue saranin kalau kalian naik gunung itu tetap sedia sama aluminium blanket itu loh, yang tipis itu harus selalu dibawa. Itu nggak berat kok, cuma tipis banget. Itu sangat membantu banget untuk menjaga suhu tubuh kalian kalau misalnya udah mulai ngerasa misalnya di tengah perjalanan di tempat camping hujan terus, udah kedinginan, udah pakai sleeping bag masih kedinginan. Nah gue saranin lo balutlah pakai ini aluminium blanket atau thermal blanket. Itu ngebantu banget untuk menjaga suhu tubuh menjadi lebih normal lagi. Nah udah pakai kita selimutin semua, terus kita kasih minuman yang hangat. Jadi kalau bisa mereka harus dikasih makanan atau minuman. Karena kan rata-rata kalau gua tanya, kenapa kok bisa kena hipo? Pasti mereka belum makan. Jadi pertama belum makan siang gitu. Jadi karena tanggung nih mau turun nih, ya udah makan siangnya di bawah aja deh gitu. Nah karena akibat dia perutnya kosong, makanya dia kena hipo karena kan suhu tubuhnya semakin menurun. Nah, jadi buat teman-teman penting banget untuk asupan ya, makanan atau minuman-minuman yang hangat. Nah, ketika kita udah kasih dia makanan dan minuman hangat, nah itu mulai membaik. Iya benar, makanya gue suka bawel kalau ngajakin teman-teman terus dia bilang makan enggak nanti aja. Mungkin karena kondisi capek, kadang-kadang kan perut kayak ngerasa mual ya. Terus atau aku pengen langsung tidur aja, karena beberapa gue punya pengalaman juga, ada temen capek mendaki, dia baru pertama kali, dia capek, udah kena hujan, terus malam juga nyampainya, sampai tenda dia maunya tidur. Kalau gue kan enggak, gue nyari makanan. Makan gitu, karena gue juga sadar diri orangnya memang cepet banget masuk angin. Jadi mau nggak mau gue harus makan dulu sebelum tidur. Jadi memang harus tahu kapasitas diri sendiri ya. Iya. Kalau misalnya kalian tidur dalam keadaan perut kosong, terus kedinginan, nah itu memicu banget untuk akhirnya sakit di gunung. Nah itu repot banget deh kalau di gunung. Jangan. Hangat ya. Udah gitu di dalam itu bukan hanya bangunannya aja bagus, tapi di dalamnya juga ditata dengan rapi, ditata dengan rapi. Terus dinding-dindingnya itu dilapisi sama aluminium foil. Jadi kalau kalian masuk tuh beneran langsung hangat. Jadi sangat penting banget buat teman-teman yang yaitu tiba-tiba di atas gunung terkena hipotermia ataupun mungkin terjadi yang lain sakit mendadak. Nah itu dengan masuk ke dalam shelter emergency mereka bisa lebih tertangani dengan baik karena mereka butuh kehangatan kan. Terus juga lengkap dengan P3K dan juga tandu. Terus kalau misalnya yang di shelter emergency di perahu itu memang teman-teman ranger itu udah sangat siap sebenarnya. Ranger Iya, ranger perahu itu memang ngalami sih gue ngelihat mereka bekerja tuh sangat cepat sih, apalagi dalam keadaan yang kan kalau perahu itu walaupun dibilang gunungnya pendek, tapi itu korbannya banyak banget sebenarnya, terutama hipotermia karena dia sangat dingin. Iya, betul. Jadi memang rangernya di sana banyak dan cepet banget sigap kerjanya. Dengan adanya shelter emergency itu membantu mereka untuk mempermudah sih untuk menangani korban. Oke, mau persingkat lagi itu karena waktunya terbatas ya. Kalau bisa sih kita pengennya seharian bisa ngobrol.
Gue sebenarnya agak-agak. Jadi buat teman-teman pendaki, rubah mindset kalian mengatakan menaklukkan gunung. Oke, salah. Ya, Oke. naik gunung itu bukan dengan maksud kalian untuk menaklukkan gunung, tapi untuk menaklukkan diri kalian, seberapa batas kemampuan kalian dalam keadaan seminim mungkin. Karena naik gunung itu nggak ada yang enak, ya. Itu semua pasti capek, kedinginan, pasti ada yang kesakitan juga. Tapi bagaimana kalian bisa menguji kemampuan kalian dari emosi, dari fisik, dari mental, seberapa besar kalian mampu menjalaninya. Jadi naik gunung itu nggak ada namanya dipaksain bagaimana caranya gue harus menaklukkan sampai puncak, tidak. Sampai puncak itu teman-teman tahu kan, itu hanyalah bonus. Tapi bagaimana kalian menaklukkan diri sendiri untuk bisa kembali pulang bersama keluarga. Nah, itu paling penting. Oke, terima kasih.